Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang beribadah di gereja ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing melalui live streaming, kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Nyanyian nomor 112 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontakan tergelincir di situ. Haleluya.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengar hukum Taurat Tuhan minggu ini, diambil dari Galatia 5 ayat 1, demikian bunyinya. Kemerdekaan Kristus, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan epistel minggu ini diambil dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Kita membacanya secara responsoria. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapati dia dan memohon kepadanya, Namaku terbaring di rumah orang sakit, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara umat Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke
Kita membacanya di ayat 13. Lalu Yesus berkata, "Pulanglah dan carilah kepadamu seperti yang kau baca." Maka pada saat itu ia pulang. Demikianlah epistel minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan kerajaan Kita dengar lagu pujian Ina Maria.
Marilah kita dengar warta jemaat minggu ini. Marilah kita mendengarkan warta pelayanan Minggu 13 Agustus 2023. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-10 setelah Trinitatis, Allah Tritunggal, dengan topik minggu menjadi berkat di dalam Tuhan. Kedua, informasi pelayanan umum. Poin 1, Sakramen Baptisan Kudus Anak. Hari ini, Minggu tanggal 13 Agustus 2023, di ibadah pukul 11 WIB, dilaksanakan pelayanan Sakramen Baptisan Kudus kepada 8 anak, yaitu 1. Lukas Parson Huta Balian, 2. Ethan Simon Matthew Manulang, 3. Andrew Jeremia Siburian, 4. Clara Deborah Janete Manalu, 5. Gema Semesta Sinaga, 6. Gregory Romatua Parulian Situmorang, 7. Gwyneth Cassandra Romauli Situmorang, 8. Revan Givano Huta Barat. 2. Pengkhotbah tamu. Pada hari ini, yang melayankan firman di ibadah pukul 16 WIB adalah Pendeta Freddy H. Tinambunan STHMM, yang datang dari kantor pusat HKBP Piara Jatarutung. Semoga pelayanan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita untuk kita. Kepada Bapak Pendeta, kami ucapkan terima kasih. 3. Perayaan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-78 pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, gereja kita mengadakan upacara bendera dengan ketentuan. 1. Dihimbau kepada seluruh jemaat dan parhalado agar mengikuti upacara tersebut dengan berpakaian rapi. 2. Upacara dimulai pukul 7.30 WIB yang diadakan di lapangan parkir gereja. 3. Dihimbau kepada semua peserta upacara agar hadir sebelum pukul 7 WIB karena gerbang lapangan parkir akan ditutup pukul 7 WIB. 4. Semua kegiatan pelayanan kategorial pada hari itu diliburkan. Poin 4. Kegiatan 17 Agustus Seksi Remaja dan Pemuda. Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pukul 15 WIB bertempat di lapangan parkir, Seksi Remaja dan Pemuda HKBP Tangerang Kota akan mengadakan lomba, yaitu 1. Rena Suarakan Kemerdekaan, 2. Tarik Tambang, 3. Lomba Makan Kerupuk, 4. Estafet Cup, 5. Coba Rebut. Diharapkan kehadiran seluruh remaja dan pemuda HKBP Tangerang Kota mengikuti acara tersebut. Poin 5. Lomba bercerita untuk anak sekolah minggu. Pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, akan diadakan lomba bercerita untuk anak sekolah minggu yang bertempat di gereja masuk pukul 10 WIB. Setiap week hanya mengikut sertakan satu peserta pencerita, kategori usia peserta 18-45 tahun, dan tidak berstatus sebagai guru sekolah minggu atau sintua di HKBP Tangerang Kota. Setiap peserta bisa memilih satu dari 3 kategori yang dipersyaratkan panitia. 1. Perumpamaan anak yang hilang, Lukas 15 ayat 11-32. 2. Orang Samaria yang baik hati, Lukas 10 ayat 25-36. 3. Perempuan bijaksana dan perempuan yang bodoh, Matius 25 ayat 1-13. Peserta menyampaikan cerita dengan Peserta menyampaikan cerita dengan bahasa sendiri dan tata bahasa yang baik. Poin 6. Komitmen persembahan Gotilon HKBP Tangerang Kota tahun 2023. Dalam rangka menyambut Pesta Puncak Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan dan Pesta Gotilon yang akan dilaksanakan pada Minggu 12 November 2023, diberitahukan kepada seluruh jemaat untuk mulai mengumpulkan persembahan Gotilon yang dikoordinir oleh Sintua Week masing-masing. 7. Apresiasi gereja untuk siswa berprestasi. Pada hari Minggu tanggal 3 September 2023, gereja kita akan memberikan apresiasi kepada siswa SD, SMP, SMA yang berprestasi. Untuk itu, apresiasi diberikan kepada siswa yang berprestasi dari peringkat 1 sampai 6 dengan melampirkan surat keterangan di sekolah. B.
Pengumpulan persembahan untuk kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2023 di semua ibadah dengan menggunakan amplop. C. Pendaftaran siswa berprestasi melalui Sintua Week dan selanjutnya diserahkan ke panitia selambat-lambatnya hari Jumat 25 Agustus 2023. Poin 8. Panitia Dompet Pelayanan Kasih. Sesuai surat keputusan Pendeta HKBP Resort Tangerang Kota nomor 0122/SK/2101/Panitia Dompet Diakonia Romawi 7/2023 tentang pembentukan Panitia Dompet Pelayanan Kasih telah ditetapkan Ketua Pelaksana adalah Sintua Jonggi P. Haryanja. 9. Malam pagelaran drama musikal dan lagu Batak. Panitia akan mengadakan malam pagelaran drama musikal dan lagu Batak pada tanggal 22 September 2023 jam 18 WIB bertempat di Gedung Edelweiss Tangerang. Panitia akan menjual tiket kepada jemaat melalui Sintua Week dengan klasifikasi sebagai berikut. 1. Tiket kelas VIP, jumlah 50 tiket, harga tiket 10 juta per tiket. 2. Tiket kelas VIP, jumlah tiket 50, harga tiket 5 juta per tiket. 3. Tiket kelas Gold, jumlah tiket 100, harga tiket 3 juta rupiah per tiket. 4. Tiket kelas Silver, jumlah tiket 100, harga tiket 2 juta rupiah per tiket. 5. Tiket kelas Bronze, jumlah tiket 100, harga tiket 1 juta rupiah per tiket. 6. Tiket kelas standar 1, jumlah tiket 100, harga tiket Rp500.000 per tiket. 7. Tiket kelas standar 2, jumlah tiket 100, harga tiket Rp300.000 per tiket. 10. Jemaat baru. Pada hari ini, Minggu tanggal 25 Juni 2023, telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota, keluarga 1. Bapak Pendeta Mariduk Purba MTH dan Ibu Yeti Roslina Sinaga dan 3 orang anak yang datang dari HKBP Kapuk, Resort Kapuk, Distrik 8 DKI Jakarta Raya, bertempat di Jalan Mulia 3, Blok M 8, nomor 14 Cipondoh Makmur, WIK 26, NRJ 231622. Kedua, Bapak Riko Palti Sihombing dan Ibu Nurhayati Simanungkalit yang datang dari HKBP Kampung Baru, Resort Mandailing Natal, Distrik 1 Tabaksel, Sumatera Barat, bertempat tinggal di Jalan Puskesmas RT 04 RW 04 Tanah Tinggi, WIK 2 NRJ 231623. Poin 11. Tidak lagi menjadi anggota jemaat. Sejak hari ini, Minggu tanggal 13 Agustus 2023, keluarga Bapak Stefanus Julius Wijaya Togatorok dan Ibu Sumindah Nababan beserta 2 orang anak bukan lagi jadi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota karena pindah ke gereja Katolik. Warta tambahan. Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Sintua Markus Silalahi umur 55 tahun pada hari ini Minggu tanggal 13 Agustus 2023, meninggalkan 1 istri Ritawati Hutahayan dan 1 orang anak dari WIK 4. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kedua, perubahan tempat pertanyaan WIK 16. Tempat pertanyaan WIK 16 menjadi di rumah Willy Riki Nainggolan, Boru Manalu. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang kedua, kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini.
disampaikan untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara cetak dan digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasi ke Parhalado di WIK masing-masing atau di sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Marilah kita mendengarkan lagu pujian seksi lansia. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 501 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B. Ku
Damai Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyinari hati saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Maaf Amanginang, suara saya tidak asli kedengarannya, tapi asli sebenarnya. Karena diserang virus, ya maklumlah Amanginang. Firman Tuhan dalam ibadah minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah minggu ini mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup seseorang sepenuhnya ditentukan oleh Tuhan. Dalam suka maupun duka, dalam pahit dan manis, dipercaya atau dicurigai, dipuji atau dimaki, jalanilah di dalam iman. Tuhan menyertai dan memberkati jalan hidup orang yang jujur, jalan hidup yang setia kepada Tuhan. Sehebat apapun orang yang hendak menjatuhkan dia, jangan pernah membenci
Siapa tahu kejatuhan Anda di mata orang menjadi jalan untuk mempermuliakan Tuhan, termasuk Anda sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti pengalaman Yusuf, saudara-saudaranya yang lain hendak membuang dan menghapus nama Yusuf dari daftar keturunan Yakub. Tetapi lihatlah, menjadi jalan menuju yang mulia. Bisa saja orang berhasil mendatangkan yang buruk kepada kita, namun Tuhan mengubahnya menjadi sumber kebaikan. Yusuf tidak pernah membalaskan apa yang telah terjadi pada dirinya, tetapi dia selalu memaafkan. Khotbah minggu ini merupakan satu penggalan dari kisah perjalanan hidup Yusuf. Cerita di rumah Potifar membuktikan orang percaya menjadi berkat bagi orang lain. Pada saat yang sama kita menerima suatu fakta bahwa pujian dan ujian datang sekaligus. Yusuf tinggal di rumah Potifar dan apa yang dikerjakannya selalu diberkati Tuhan. Yusuf terberkati dan Potifar semakin diberkati, baik di rumah, pekerjaan, termasuk di kebun atau di ladangnya. Itu kita baca tadi di ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Orang kepercayaan di rumah Potifar tidak serta-merta mulus. Banyak juga tantangan di dalamnya. Tapi dalam nats khotbah kita hari ini, apa yang dia alami, cobaan, rayuan kepadanya tidak dilanjutkan dalam nats ini. Tapi kita tahu apa ujian, cobaan yang dialami oleh Yusuf selama di rumah Potifar. Maka khotbah minggu ini hendak mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa di dalam kebahagiaan jangan lupa diri. Tetaplah mawas diri karena jalan bisa licin, bisa tersandung membuat kita jatuh. Jika terjadi pengalaman pahit dan malang rasanya jangan berputus asa. Unak pitur madeli kita. Siapa yang tahu di balik kepahitan yang kita alami ada pengalaman yang manis dan indah yang ditentukan Tuhan bagi kita masing-masing. Baiklah kita belajar dari khotbah minggu ini melalui perjalanan hidup Yusuf. Yusuf sampai menjadi Perdana Menteri di Mesir sebenarnya tidak mulus, tidak baik-baik. Namun waktu ke waktu yang dijalani ada banyak yang pahit. Namun dalam kepahitan itu dia disertai Tuhan dan Tuhan memberkatinya menjadi berkat bagi orang banyak, bagi semua orang, bagi orang Mesir juga. Bukan hanya kepada saudara-saudaranya yang menjual dia, tetapi menjadi berkat bagi orang-orang yang berjumpa dengan dia seperti Potifar, orang yang satu kamar jadinya dia dengan Potifar di penjara Mesir.
Marilah kita belajar dari khotbah dengan melihat kisah perjalanan hidup Yusuf ini. Yang pertama, anak kesayangan yang malang. Yusuf lahir sebagai anak kesayangan ayahnya Yakub. Karena terlahir dari seorang ibu bernama Rahel, istri Yakub yang disayangi. Sebagai anak kesayangan, Yakub membedakan dirinya dari saudara-saudaranya. Jika saudaranya disuruh bekerja di ladang, menggembalakan domba, namun Yusuf disayangi oleh ayahnya dan tak dibiarkan ikut menggembalakan domba. Kepedulian dan kasih sayang Yakub pada Yusuf melebihi daripada saudara-saudaranya yang lain. Menjadi anak kesayangan sebenarnya bukanlah pilihan Yusuf, tapi tindakan ayahnya sendiri. Itu berdampak buruk kepada anak-anak Yakub yang lainnya. Ditambah lagi kepolosan jiwa, kepolosan hati Yusuf, memberitahukan mimpinya kepada saudaranya. Apakah amanginang kita ingat apa mimpi Yusuf na pinabuhan atau abang nai? Dia memberitahukan bahwa dia bermimpi kelak jadi pemimpin atas saudaranya. Bala soma mengaraja kita. Nah itu. Abang-abangnya merasa geram, membenci Yusuf dan membuat rencana jahat. Ketika Yusuf disuruh mengawasi dan membawa bekal bagi saudaranya, mereka berembuk. Saudara-saudaranya berembuk melenyapkan Yusuf dari Yehuda. Biarlah Yusuf dijual saja kepada saudagar Midian menjadi budak. Awalnya dia dibunuh. Tapi diskusi lagi, kita masukkanlah ke sumur tua. Berembuk lagi, dapatlah keputusan terakhir, kita juallah ke orang Midian. Hepeng nai bui tapakke. Nah itu. Itu awalnya, maka Yusuf dijual ke orang Midian, pedagang yang sedang lewat. Kesepakatan ini diterima dan Yusuf dijual kepada saudagar Midian. Termasuk menjawab ayahnya, saudara-saudaranya telah sepakat menyampaikan bahwa mereka menyepakati kata bohong. Mengatakan Yusuf mati dimakan binatang buas. Jadi orang tuanya, ayahnya sendiri juga telah dibohongi. Karena mereka sudah berlaku jahat kepada adiknya, saudaranya sendiri. Di mata saudaranya berakhirlah kisah Yusuf, sang anak kesayangan bapak atau orang tuanya. Kisah Yusuf bukanlah berakhir, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, orang Midian itu yang sedang lewat. Yusuf diserahkan, diberikan orang Midian yang membeli Yusuf itu kepada Potifar. Potifar adalah menyandang suatu jabatan sebagai pengawal tertinggi Raja Firaun di istana. Jadi Potifar adalah orang istana. Mula di negara tahun terkira Pak Muldoko mai kepala keluarga di istana. Lapatanna. Adapun Yusuf yang dijual itu diperlakukan dengan baik. Mungkin saja saudara-saudaranya menganggap
Yusuf diperlakukan menjadi orang-orang yang diperbudak di Mesir, atau akan ditindas, diperlakukan sebagai hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan menurut cerita di atas, orang Midian menjual kepada Potifar satu jabatan pegawai istana Firaun di Mesir. Itulah awalnya bahwa Yusuf dibalik daripada niat jahat saudaranya, ada rencana Tuhan yang tidak dapat dipahami, dimengerti oleh saudaranya sendiri, termasuk Yusuf sendiri. Yang kedua, Yusuf di rumah Potifar. Dalam kemalangan ada pemeliharaan Tuhan. Hidup ini tidak berakhir di tangan orang-orang yang membenci, tetapi segala sesuatu terjadi atas pengetahuan Tuhan. Apa yang kita alami, walaupun tidak diketahui, dilihat oleh dunia ini, kita yakini Tuhan tahu, dan bagi orang percaya kita selalu disertai. Sekalipun pembenci dapat melampiaskan amarah dan kebenciannya dengan menjebloskan kita dalam kemalangan, hidup ini ditentukan oleh Tuhan. Manang BHP jahat ni jolma tuhita, manang jahat ni sibulis, na jolma na ginigohan ni sibulis, mau merenggut nyawa atau membuat yang tidak patut untuk menyakiti kita. Bagi orang yang percaya, Tuhan tahu perilaku-perilaku itu seolah-olah dibiarkan, tapi Tuhan menyertai dan ada rencana Tuhan di balik niat-niat jahat orang lain. Kisah Yusuf di negeri asing bukanlah berakhir, namun menjadi lompatan yang indah, yang bagus. Tuhan memelihara hidupnya bahkan dengan sikapnya yang jujur dan baik. Dia dipercaya sepenuhnya mengelola rumah Potifar. Tidak ada sesuatu apapun yang ada di rumah Potifar yang tidak dalam penguasaan Yusuf. Semuanya diserahkan kepadanya, supaya dia yang menjaga, mengolah, memelihara, termasuk keluarganya Potifar. Apa yang dimiliki Potifar diserahkan kepada Yusuf. Itulah tingginya kepercayaan dan penghargaan yang dimiliki Yusuf. Potifar adalah pejabat di istana Raja Mesir, tapi dipercayakan kepada orang Israel. Yusuf menjadi orang kepercayaan tertinggi di istana. Suatu posisi yang sangat baik dan tak bermimpi menjadi bahagian yang menikmati keluarga istana, keluarga Mesir. Tidak ada mimpi Yusuf, cita-cita Yusuf apalagi menjadi orang yang dipercaya di istana. Orang yang dijual dan dibuang menjadi orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar di rumah pegawai tinggi istana Firaun. Sama sekali tidak ada mimpi dari Yusuf. Yusuf menjadi berkat bagi keluarga Potifar karena apa yang dikerjakannya diberkati Tuhan. Di sini kita mendapatkan gambaran bahwa Yusuf memiliki pribadi yang baik, bekerja dengan etos kerja yang unggul, dan dia benar-benar melakukan apa yang baik bagi keluarga Potifar, sampai dia diberi kuasa untuk pengelolaan rumah tangga Yusuf. Ini adalah kabar baik bagi Yusuf
dan sekaligus menjadi kebaikan bagi keluarga Potifar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran hidup orang percaya. Dimanapun berada, menjadi berkat bagi orang lain. Siapapun yang menerima dan mempekerjakan orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus, akan beroleh kemujuran, akan beroleh berkat. Bukan hanya Yusuf yang mendapat kebaikan, tetapi Potifar dalam segala pekerjaannya diberkati Tuhan. Apa yang dapat kita renungkan, kita kutip dari nats ini? Yang pertama, Amanginang, apa yang terjadi dalam hidup kita haruslah kita jalani dengan penuh kepercayaan. Jalan hidup hanya di tangan Tuhan. Para pejabat bisa menjebloskan orang yang dibencinya ke dalam penjara melalui fitnah dan kebencian. Tahun lalu masih tergambar pejabat sampai membunuh bawahannya. Namun kisah Yusuf memberi pelajaran perjalanan hidup itu ditentukan oleh Tuhan. Pahit yang terjadi bisa dirubah menjadi manis. Yang kedua, tetaplah menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, berlaku dan setia, dan menguasai diri dalam segala cobaan, dalam segala godaan. Dalam setiap pekerjaan dimanapun Amang Inang kita bekerja, jadilah orang yang jujur dan dipercaya oleh majikan, oleh perusahaan. Dan orang percaya kepada Tuhan, majikan, perusahaan merasakan atas kehadiran kita, atas pekerjaan kita, membawa berkat, membawa keuntungan bagi usaha atau bagi mereka yang mempekerjakan kita. Khotbah minggu ini mengingatkan kita, semakin diberi kepercayaan yang besar, semakin deras pula godaan dan cobaan. Karena itu Amanginang, hati-hatilah kita. Jadilah seperti Yusuf, tetap berdiri teguh dan menguasai diri dalam segala keadaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan bagi kita semua menjalani hidup ini. Di dalam suka dan duka, dibenci dan disayang, dipuja dan dibuang, dipuji dan diuji, jalanilah hidup ini. Dan tetaplah selalu memaafkan orang yang bersalah kepadamu. Amin. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan di ibadah hari ini. Berkatilah menjadi dasar kekuatan dalam kehidupan kami untuk melakukan kebaikan dalam hidup kami dan terhadap semua orang. Kuatkan kami menghadapi segala cobaan dan rayuan iblis. Berkati umat-Mu dan kabulkanlah doa-doa mereka yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mendoakan Tuhan, di pagi hari Minggu ini, Sintua kami, Sintua Markus Silalahi, telah Tuhan panggil meninggalkan keluarga yang dikasihi dan gereja-Mu bersama
jemaat-Mu yang disayangi. Berikanlah kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Juga kepada jemaat-Mu, kepada temannya, Parhalado HKBP Tangerang Kota, jemaatnya di week 4 yang dilayani selama ini, juga jemaat-Mu di HKBP Tangerang Kota ini secara keseluruhan. Kami berduka Tuhan, hiburlah kami dengan firman-Mu, supaya kami kuat menghadapi duka ini, tidak larut dalam tangisan karena teman kami telah berpulang ke hadapan Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa, dari segala kekurangan kami, supaya kami layak menjadi saluran berkat Tuhan. Kuatkan juga kami supaya kami mampu oleh kuasa Tuhan memaafkan orang yang bersalah kepada kami, supaya kami juga menjadi anak yang Tuhan percayai dan menjadi saluran berkat-Mu juga kami kepada orang-orang lain. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kedua. Di
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua. Horas.
Jumpa